Pada edisi kali ini kita akan mencoba membahas tentang ukuran kemuliaan bagi orang beriman. Karena dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan berbagai pandangan yang disampaikan oleh para motivator, oleh para penulis buku dan yang sebagainya tentang kesuksesan hidup. Bagaimana kita meraih kesuksesan hidup misalnya, atau bagaimana kita mengukur sejauh mana kita sukses dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat membuktikan kepada dunia bahwasanya kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin seringkali kita mengukur kemuliaan atau kesuksesan itu dengan harta yang melimpah. Misalnya jika kita memiliki rumah yang sangat baik untuk berteduh, memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, yang banyak, yang dapat meneruskan legasi nanti kita ke depan setelah kita meninggal, atau kendaraan yang kita miliki yang bisa membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, atau tentunya yang paling penting mungkin dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki uang yang cukup sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Nah, seringkali, dan itu memang disosialisasikan dalam berbagai macam kehidupan kita, berbagai macam event dalam kehidupan kita. Misalnya dalam konten-konten YouTube kita sering melihat para YouTuber flexing, ya, memamerkan kekayaan mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah bagian daripada elit yang berhasil menaklukkan kehidupan. Nah, tentunya kita juga terpengaruh oleh definisi, oleh ukuran kemuliaan, ukuran kesuksesan yang dibuat oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu ketika misalnya kita berada pada keadaan yang sangat kontras dengan apa yang saya sebutkan di atas, misalnya kita hidup penuh dengan kekurangan, bahkan untuk makan pun misalnya sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan kita harus berjuang mati-matian hanya untuk meyakinkan bahwasanya esok hari saya, diri kita, dan keluarga bisa makan. Atau misalnya rumah dan kendaraan, rumah tempat kita berteduh dan kendaraan yang bisa membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang merupakan bentuk atau misalnya ukuran, seringkali dianggap sebagai ukuran kesuksesan kita, itu masih dalam impian kita. Ya, seringkali ada anekdot yang sering kita temukan mungkin dalam Twitter, dalam berbagai sosial media, ya. Misalnya ada orang yang berpendapat, saya kok aneh ya, saya kok bingung bagaimana orang bisa membeli misalnya bisa membeli mobil yang harganya mahal, sedangkan saya untuk beli motor Beat aja harus nyicil misalnya. Seringkali kita menemukan semacam keluhan-keluhan yang diselipi joking dalam sosial media terkait bagaimana misalnya hidup kita ini penuh dengan kekurangan. Atau bahkan misalnya ketika orang lain dikaruniai anak yang banyak, kita untuk mendapatkan satu anak pun sangat sulit. Nah, seringkali gambaran yang kedua yang saya sebutkan di atas itu identik dengan kehinaan. Bahwasanya Allah tidak memuliakan kita dengan memberikan kehidupan yang serba kekurangan yang tadi saya sampaikan seperti itu. Namun apakah memang benar ukuran kemuliaan itu diukur oleh seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, seberapa lapang kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita? Dan otomatis apabila kita hidup dalam misalnya di bawah garis kemiskinan, itu merupakan bentuk dari kehinaan. Ya, jadi Allah memberikan
kehidupan yang hina bagi diri kita. Apakah itu memang benar? Nah, saya kira apabila kita mencoba untuk mentadaburi ajaran-ajaran Allah, baik itu dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kemuliaan itu identik dengan kekayaan dan kemiskinan itu identik dengan kehinaan. Saya kira Islam tidak mengajarkan kesimpulan, asumsi seperti itu. Oke, mari kita lihat. Bisa jadi misalnya kekayaan yang Allah berikan kepada kita, anak yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang lux, bisa jadi itu bukanlah nikmat. Bisa jadi itu bukanlah lambang daripada kemuliaan, tapi justru itu menjadi istidraj. Nah, istidraj itu adalah bagaimana misalnya ketika kita diberikan kelapangan, diberikan kekayaan, tapi kita tidak mampu untuk mensyukurinya, bahkan menjadikan kekayaan tersebut sebagai wasilah bagi kita untuk melakukan maksiat. Misalnya kalau kita bisa mengambil ibrah dari cerita kaum Nabi Nuh, yang mana ketika itu Nabi Nuh telah berdakwah selama lebih dari 9 kurun, tapi dakwahnya itu kurang berhasil, dan ternyata masyarakat atau kaum Nabi Nuh pada saat itu lebih memilih untuk mengikuti pemimpin mereka yang dikaruniai oleh harta yang melimpah, anak yang banyak. Akan tetapi harta dan anak tersebut tidak membawa mereka kepada taat kepada Allah, tidak membawa mereka kepada muliaan, tapi justru membawa mereka kepada kerugian. Nah, jadi kita bisa melihat kelapangan harta atau kekayaan yang kita miliki bisa jadi itu bukan merupakan ukuran kemuliaan, tapi malah membawa kita pada maksiat. Tapi dalam kekayaan pun bisa jadi itu menjadi wasilah bagi kita untuk untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Bahkan Rasul dalam berbagai hadis, dalam berbagai doa itu disampaikan bahwasanya Rasul meminta kekayaan kepada Allah SWT dan dijauhi dari kefakiran. Nah, akan tapi sebaliknya, kemiskinan pun itu bisa jadi bukan merupakan ukuran daripada kehinaan. Ketika kita hidup dalam kemiskinan, bukan berarti Allah tidak menyayangi kita, bukan berarti Allah menyimpan kita kepada posisi yang hina, posisi yang tidak mulia. Bisa jadi itu merupakan bentuk daripada cinta kasih yang diberikan kepada Allah SWT, supaya kita bisa senantiasa dekat dengan ajarannya, senantiasa dekat dengan taat dengan ajaran Rasul. Kita belajar menjadi orang yang sabar, kita belajar menjadi orang yang tawakal. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul menyatakan, Rasul berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nah, tentunya makna daripada miskin ini debatable, Misalnya doa tersebut menyatakan, wahai Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin pada hari kiamat nanti. Nah, meskipun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa makna miskin di sini adalah debatable, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa miskin di sini artinya khusyuk, dari kata sakana artinya tenang. Nah, tapi ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul itu bersama orang-orang miskin. Artinya ketika kita diberikan kemiskinan, bukan berarti kita berada pada jurang kehinaan, bukan berarti Allah tidak menyayangi kita. Nah, tapi di sisi lain kemiskinan pun bisa jadi merupakan hal yang berbahaya. Nah, dalam hadis lain disampaikan, kadal fakru ayyakuna kufran, bahwasanya kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Dalam artian misalnya kita melihat orang-orang yang misalnya menjadi target dari
misi agama-agama tertentu itu biasanya orang-orang yang rentan dalam bidang ekonomi. Dan di dalam Islam pun kita tahu bahwasanya salah satu asnaf zakat itu adalah mu'alaf yang masih rentan keimanannya. Nah, maka sangat tepat misalnya apabila Rasul menyatakan bahwasanya kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Dalam artian kita juga ada juga ajaran agama yang meminta kita untuk menjauhi daripada kekufuran, daripada kefakiran seperti itu. Nah, dalam artian kaya atau miskin itu tidak bisa menjadi ukuran, tidak bisa tidak bisa menjadi patokan bagi kita untuk menyimpulkan apakah Allah memuliakan kita atau menghinakan kita. Lalu apa ukuran kemuliaan bagi seorang muslim? Nah, saya kira ini sudah sangat mafhum ya. Akan tetapi seringkali kita kita melupakannya ya. Nah, bahwasanya kemuliaan itu dalam Islam diukur oleh ketakwaan. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir dalam Al-Hujurat ayat 13. Artinya ketika kita misalnya mau introspeksi, mau bermuhasabah, sejauh mana hidup kita on the track, bagaimana kita mengukur kesuksesan kita, bagaimana kita mengukur apakah Allah memuliakan kita atau tidak, apakah kita berada dalam jalan yang benar mengikuti Allah atau tidak. Maka ukurannya bukanlah kekayaan, ukurannya bukan banyak atau sedikitnya harta, bukan banyak atau sedikitnya anak, bukan nyaman atau tidaknya hidup yang kita alami. Tapi sejauh mana kita bisa taat kepada Allah, sejauh mana kita menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka sangat sederhana. Ya. Ketika untuk itu misalnya kalau kebetulan hidup kita memang ditakdirkan oleh Allah SWT penuh dengan kekurangan, maka tidak usahlah kita berkecil hati. Tidaklah usah kita berpikir bahwasanya Allah menghinakan kita. Bisa jadi ini merupakan wasilah bagi kita untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa berikhtiar, untuk selalu bertawakal. Itu poin pentingnya. Atau misalnya ketika kita qadarullah diberikan kehidupan yang sangat lapang, diberikan kekayaan yang sangat banyak, kita jangan sampai terjebak dalam istidraj. Tentunya kita harus bersyukur bahwasanya Allah memberikan kita harta yang melimpah, dan bagaimana kita berusaha sekuat tenaga menggunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan sangat lebih baik apabila misalnya kekayaan yang kita miliki ini kita gunakan untuk membantu nasrullah wa nasrudinillah. Bagaimana kita menolong Allah dan menolong agama Allah dengan memberikan support kepada kegiatan-kegiatan dakwah dan lain sebagainya.